welcome back with me, Miss Tiara. Of course, pastinya dalam English Grammar episode berapa ya sekarang? Yang pasti kita sudah masuk ke tenses nomor terakhir. Ada berapa? 16 ya. Kita akan bahas tenses nomor 16 sekarang. Tenses terakhir dari semua tenses yang ada, yaitu past, future, perfect, continuous. Apa sih definisinya? Let's check it out. Kita belajar ini. Well, namanya past, future, perfect, continuous. Dari nama kita bisa mendefinisikan maksudnya apa. Ada past, ada future, tapi perfect, tapi juga continuous. Bingung ya pasti? Oke, let me tell you. Here we can see this. Ada perfect continuous. As we know, kalau perfect continuous itu berarti kegiatan yang masih dilakukan dari titik mulainya dan sekarang saat kita berbicara masih dilakukan. Jadi itu namanya perfect continuous, kegiatan yang masih dilakukan. Nah, future-nya ini maksudnya diperkirakan. Jadi kita memperkirakan kegiatan tersebut masih dilakukan tapi di masa lampau. Saya ulang. Kegiatan yang diperkirakan masih dilakukan di masa lampau. Nah, ternyata in the real life, di dalam kenyataannya kegiatan tersebut tidak dilakukan alias gagal ya. Jadi hanya berasumsi saja kita. Pokoknya kalau kita menggunakan past future itu berarti kita berasumsi saja, tidak sama dengan kenyataannya. Karena ya memang kejadian tersebut gagal, tidak terjadi. Nah, kalau past future perfect continuous berarti diperkirakan kegiatan tersebut masih terjadi nih di masa lalu tapi ternyata tidak gitu. Oke, nah kita masuk ke rumus dari past future perfect continuous. Of course ada subjek ya, setiap tenses pasti punya subjek. Ada would sama have. Dan ada juga been, setelah itu verb yang diingkan dan juga objek. Ke belakangnya nanti bisa ada adverb, bisa ada adjective dan lain-lain. Tapi yang paling penting di sini kita butuh auxiliary. Ada would have been dan juga verb yang diingkan. Yang harus kita ingat ini. Would have been dan juga verb yang diingkan. Would have dan been tidak akan berubah, akan tetap seperti itu apapun subjeknya. Walaupun itu subjeknya I, you, we, they ataupun she, he, it, auxiliary tetap menggunakan would have dan been serta verb yang diingkan. Nah, biasanya past future perfect continuous juga punya time signal. Time signal yang biasanya digunakan dalam past future perfect continuous itu ada by the end of this day, atau by the end of this month, atau juga by the end of this year juga bisa. It depends on you ya. Yang artinya akhir hari ini, akhir bulan ini, atau akhir tahun ini gitu. So, sekarang kita masuk ke macam-macam kalimat dalam future, past future perfect continuous, I mean. Ya, di sini ada verbal sama nominal pastinya. Coba kita bahas dulu yang verbal. Ada positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positifnya, kita bisa ambil I, you, we, they, she, he, it sebagai subjek. Nah, setelah itu I have taught you. Di atas kita pakai 3 auxiliary. Ada would, have, dan been. Setelah itu wajib verb ing. Makanya saya pakai working di sini. Karena kata kerjanya harus diingkan. Work plus ing jadi working. Oke, coba kita ambil contoh kata she misalnya. She would have been working, berarti dia diperkirakan akan masih bekerja, tapi ternyata pada kenyataannya tidak, gitu. Terus yang kedua, itu kalimat negatif, tinggal kita tambahkan not saja. Not selalu terletak setelah auxiliary yang pertama, yaitu would di sini. Jadi, kita bisa ubah ke kalimat negatif, she would not, or we can say wouldn't. Gak usah ada L-nya, L-nya di-silentkan saja. Wouldn't have been working. Jadi, dia belum bekerja, tapi pada kenyataannya beda ya, mungkin udah. Oke, next, interrogatifnya atau kalimat tanyanya itu ada would have been juga sama, ada 3 auxiliary yang kita gunakan di sana. Tapi karena ini adalah kalimat pertanyaan atau interrogative sentence, jadi kita harus pindahkan salah satu auxiliary-nya ini ke depan sebelum subjek. Kenapa saya letakkan would? Karena memang would adalah auxiliary yang pertama. Jadi kita pindahkan ke depan. Would she have been working? Apakah dia masih bekerja? Itu adalah kalimat pertanyaan. Nah, untuk kalimat
Nominalnya juga ada di sini. Of course, kita sudah tahu pastinya kalau kalimat nominal itu tidak ada kata kerja asli. Dia selalu berhubungan dengan ana, adjective, noun, dan juga adverb. Oke, we can see here, semua subjek ayu, with, she, it, dan juga ada 4 auxiliary di sini. Ada would, have, been, dan being. Karena harus diingkan, jadi ada being di belakang. Setelah itu baru ada adjective, noun, atau adverb. Di sini saya pakai worker. Worker itu adalah noun, pekerja artinya. Work itu kata kerjanya, verb artinya kerja, sedangkan worker itu pekerja, bukan kata kerja ya. Oke, kita ambil contoh you misalnya. You would have been being worker. Kamu masih menjadi worker itu pekerja. Kamu diperkirakan akan masih jadi pekerja, tapi ternyata in a real life tidak gitu. Jadi ini hanya perkiraan saja atau asumsi kita gitu, tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Oke, kalimat negatifnya berarti kita tambahkan not of course setelah auxiliary yang pertama. Contoh, you would not have been being worker. Berarti artinya kamu belum menjadi pekerja. Kamu diperkirakan akan belum menjadi pekerja, tapi ternyata dalam real life mungkin dia udah jadi pekerja. Jadi asumsi kita salah gitu. Ini adalah sebuah penyesalan gitu. Next, interrogatif. Kalimat tanya, seperti biasa auxiliary yang pertama kita pindahkan ke depan. Sama seperti verbal tadi, verbal sentence tadi, auxiliary pertamanya yaitu would. Jadi kita pindahkan would-nya ke depan. Would you have been being worker? Apakah kamu diperkirakan masih menjadi pekerja? Nah, itu adalah kalimat tanya, interrogative sentence. Oke. So the conclusion is, ketika kita gunakan past, future, perfect, continuous, berarti itu adalah asumsi kita atau perkiraan kita saja bahwa kegiatan tersebut akan terjadi, tapi nyatanya tidak gitu. Karena ini adalah perfect continuous, berarti kegiatan tersebut masih berlangsung ketika kita berbicara dan dimulai dari titik awalnya itu. Nah, ada juga time signal atau keterangan waktu yang kita gunakan dalam past, future, perfect, continuous. Ada by the end of this day, by the end of this year, atau by the end of this month juga boleh. Yang terpenting ketika kita menggunakan verbal sentence, kita harus menggunakan 3 auxiliary tadi. Ada would, have, dan juga been. Tapi setelah itu jangan lupa ada verb ing juga ya, verb yang diingkan. Nah, berbeda dengan nominal sentence. Kalau nominal sentence kita harus menggunakan 4 auxiliary, yaitu ada would, have, been, dan juga being. Baru setelah itu kita letakkan ana, adjective, noun, dan juga adverbnya. Get it? Oke, gimana teman-teman? Sudah paham untuk past, future, perfect, continuous? Nah, coba kita latihan ya. Like usual, seperti biasanya, Miss Tiara akan kasih quiz. Please translate into English. Kamu diperkirakan akan masih menjadi pelajar di akhir tahun ini. How to say in English? Tulis di kolom komentar ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya, tata. Kampung Inggris WE.